Dr. Ahmad Basara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Merdeka. Kalau tadi Bang Ovan mengajarkan salam Indonesia merah putih dan Bhinneka Tunggal Ika, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian melengkapi salam Bang Ovan Tobing tadi, bahwa untuk menjaga merah putih dan Bhinneka Tunggal Ika itu kita butuh seorang presiden yang jiwanya juga adalah merah putih. Presiden itu telah bernama Ganjar Pranowo. Jadi kalau saya sambut dengan kata Ganjar Pranowo, saudara-saudara menjawab Presiden Indonesia. Setuju? Baik. Ganjar Pranowo, Presiden Indonesia. Ganjar Pranowo, Presiden Indonesia. Ganjar Pranowo. Presiden Indonesia. Tepuk tangan yang meriah untuk Presiden Indonesia. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita muliakan, Sang Ganjar Pranowo, kata Bang Ovan Tobing, mengikuti dialek Arema yang biasa disebut Mas Ganjar Pranowo. Sekarang saya menyapa beliau dengan Mas Ganjar Pranowo, tapi insya Allah tahun depan saya harus melatih lidah saya untuk menyapa beliau yang mulia Bapak Presiden Republik Indonesia. Juga teman-teman perwakilan partai politik pendukung, ada dari PDI Perjuangan, Hanura, P3 dan Perindo, ada Bupati, Kepala Daerah, dan yang saya hormati dan banggakan, perwakilan pimpinan teman-teman organ relawan Semalang Raya dan sekitarnya. Lapor Mas Ganjar, saya bersama dengan Wakil Ketua TKRPP, Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Presiden Ganjar Pranowo, Bung Adian Napitupulu, Bung Erwin dan jajaran yang lain, sudah 2-3 hari ini turun di Jawa Timur untuk bertemu dengan organ-organ relawan se-Jawa Timur ini dalam rangka silaturahmi dan melaksanakan koordinasi program door to door atau canvassing organ relawan se-Jawa Timur. Pertemuan ini seyogianya diselenggarakan di Surabaya, tetapi karena ketika di Surabaya banyak organ-organ relawan yang belum sempat terverifikasi oleh TKRPP, banyak sekali yang pada saat itu yang sebelumnya belum diundang oleh TKRPP tapi kemudian datang. Dari 75 organ relawan yang diundang, ternyata yang datang hampir 100 organ relawan. Lalu ketika kita putuskan untuk dilaksanakan di zona 2 ini, saya dilaporkan oleh teman-teman tim relawan dari sekitar 27 organ relawan yang terdaftar hari ini yang telah mengikuti kegiatan bersama dengan Mas Ganjar Pranowo, hampir 50 organ relawan yang hadir di tempat ini. Peristiwa ini atau kondisi ini menggambarkan bahwa teman-teman relawan se-Jawa Timur tidak terpengaruh atau tergoda
dengan hiruk pikuk politik nasional yang penuh akrobat politik, di mana teman-teman relawan Ganjar hingga detik ini tegak lurus untuk terus mendukung Mas Ganjar Pranowo. Maka oleh karena itu saya selaku Ketua TKRPP mengucapkan terima kasih atas konsistensi dan loyalitas teman-teman sekalian untuk terus bersama-sama dengan kami mengantarkan Mas Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Saya berharap materi yang telah disampaikan oleh Bung Adian Napitupulu untuk melakukan door to door ke setiap pintu, mengetuk warga Malang Raya, memperkenalkan sosok, pikiran, dan cita-cita Mas Ganjar Pranowo, lalu kemudian menempelkan stiker sebagai tanda bahwa rumah tangga itu sudah membuka tangan untuk kehadiran Mas Ganjar, dan memberikan souvenir kaos untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Siap? Dan saudara-saudara sekalian, saya tidak ingin berpanjang lebar karena saya yakin saudara-saudara tidak sabar lagi untuk mendengarkan arahan dan instruksi dari calon presiden kita. Tetapi saya ingin menyampaikan satu hal penting saja, bahwa kita berkumpul di sini tidak lain dan tidak bukan karena kita diikat oleh satu kesamaan cita-cita dan idealisme. Apakah cita-cita dan idealisme itu? Cita-cita dan idealisme kita adalah karena kita melihat sosok, pengalaman, pemikiran, dan cita-cita perjuangan seorang Haji Ganjar Pranowo akan dapat mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya. Cita-cita itulah yang membuat kita mendukung kepadanya, dan komitmen kita bukan kepada orang tapi kepada cita-cita dan nilai. Dan nilai yang mengikat kita, Bang Ovan tadi menyampaikan perbedaan suku, agama, etnis, dan lain sebagainya. Satu hal yang mengikat kita adalah nilai persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia inilah yang membuat Bung Karno memerdekakan bangsa ini dengan mewariskan Pancasila, ideologi yang mempersatukan kita. Maka dengan Pancasila itu, bangsa Indonesia yang beragam sukunya, agamanya, etnisnya mengikatkan diri dalam satu identitas, yaitu identitas ke-Indonesia. Demi persatuan nasional, para pendiri bangsa rela mengorbankan kepentingan ego, kelompok, agama, dan golongan. Semangat persatuan ini, teman-teman sekalian, juga digelorakan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ketika beliau menjadi presiden. Orang pertama yang meminta rakyat Indonesia tidak menghujat Presiden Soeharto adalah Presiden Megawati Soekarno Putri. Padahal kita tahu betapa sakitnya Orde Baru memperlakukan Bung Karno dan keluarganya. Tapi Bu Mega mengenyampingkan rasa sakit hati itu dan mengubur dalam-dalam dendam politiknya. Demi apa? Demi persatuan bangsa Indonesia. Dan kemudian Bu Mega merekrut tokoh-tokoh Orde Baru, jenderal-jenderal Dewan TNI sebagai menteri-menteri beliau. 15 jenderal beliau jadikan gubernur di seluruh Indonesia. Itu membuktikan Bu Mega ingin merangkul kemenangan kekuasaan yang dimilikinya tidak digunakan untuk memukul, tapi digunakan untuk merangkul. Demi apa? Demi persatuan Indonesia. Ideologi persatuan ini pun dalam pikiran positif saya dijalankan oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu ciri Pak Jokowi ingin menjaga persatuan Indonesia adalah ketika selesai pemilu presiden 2019, partai yang di 2 kali pilpres menghinanya, mencaci makinya, memfitnahnya, Pak Jokowi rangkul. Pak Prabowo dijadikan menteri kabinetnya, Gerindra dijadikan partai pendukung koalisi Indonesia Maju. Demi apa, saudara sekalian? Sekali lagi, demi persatuan Indonesia, demi persatuan nasional. Maka kalau kita melihat Pak Jokowi, partai yang pernah memukulnya, partai yang pernah menghinanya, partai yang pernah menyakiti saja dirangkul,
maka nalar sehat saya tidak sampai, Bapak Ibu sekalian. Ketika ada orang yang berpikir bahwa rasa-rasanya, kata-katanya Pak Jokowi akan meninggalkan, apalagi memukul partai yang melahirkannya, membesarkannya, dan menjaga kekuasaannya hingga hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya termasuk aliran yang positif, aliran optimis. Saya tahu dulu ketika saya mendampingi Pak Jokowi, beliau adalah orang baik. Cita-citanya, nilai perjuangan itulah yang mengikat kita semua untuk mendukungnya. Maka atas dasar pikiran positif itu, saya kok rasanya tidak sampai nalar saya untuk mengikuti diskursus publik yang sangat ramai ini, bahwa Pak Jokowi katanya akan meninggalkan partai yang membesarkannya dan menjaganya. Saya termasuk orang yang mendoakan Pak Jokowi bukan masuk orang yang golongan mengawali kekuasaan dengan baik, tapi tidak dapat mengakhiri dengan baik. Saya yakin beliau orang yang soleh. Setiap hari beliau sholat 5 waktu. Dan sebagai orang Islam, saya tahu persis salah satu rukun sholat wajib itu adalah membaca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada ayat yang berbunyi, ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka saya yakin betul, saudara sekalian, pada akhirnya Pak Jokowi akan tetap dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan kepada rakyatnya setia kepada sumbernya. Namun demikian, saudara sekalian, sebagai pejuang, maka tekad kita, apapun yang terjadi, kita tetap siap mengantarkan Mas Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Setuju? Setuju apa setuju? Semangat? Semangat apa semangat? Kalau gitu kita dengarkan arahan Presiden Republik Indonesia kita yang ke-8, Bapak Haji Ganjar Pranowo. Terima kasih kepada seluruh teman-teman, Mas Agus Suryanto dan semua teman-teman yang membantu kegiatan ini, dan teman-teman relawan. Semoga Tuhan meridhoi dan memberkati perjuangan kita demi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka. Ganjar Pranowo. Tepuk tangan sekali lagi yang mulia. Baik, terima kasih. Boleh kita tepuk tangan luar biasa atas sambutan yang disampaikan oleh Dr. Ahmad.